Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta, di mana kami akan praktekkan kasus 3, yaitu tentang rekan saya, yaitu bercerita jika dia guru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, di sini saya Egran Mianti sebagai coach dan yang sebagai coach yaitu Bapak Saronto, yang selanjutnya yaitu Ibu Eka sebagai officer 1. Kita mulai dari Pak Saronto. Oke. Assalamualaikum Bu Eko. Apakah Bu Eko ada waktu luang pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saronto, ada apa Pak Saronto? Saya lihat kok sepertinya Pak Saronto sedang sedih nih. Mohon maaf Bu Eko, saya jangan mengganggu aktivitas Bu Eko nih. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu Eko, saya ini perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Eko bisa membantu saya dalam hal ini? Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Pak Saronto inginkan dari pembicaraan hari ini? Sebetulnya saya ingin mendapatkan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak Saronto? Coba Pak Saronto ceritakan apa yang sedang Pak Saronto rasakan. Gini Bu Eko, ingat nggak pas hari yang lalu saya kan disupervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Kok bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Saronto mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya permasalahannya sepele Bu. Sepele? Sepele apa sih Pak? Boleh saya tahu? Saya itu kan kemarin ditegur pengawas pada waktu supervisi. Nah, proses pembelajaran, proses pengajaran saya itu dikritisi gitu loh Bu, sama pengawas gitu. Oh, proses pengajaran yang bagaimana sih Pak? Kalau boleh tahu? Beliau itu tampaknya keberatan Bu pada waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, proses pengajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Saronto dengan respon dan dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu tidak menggunakan sumber, dia bisa dari buku referensi, dari perpustakaan, dan yang penting mengacu pada kurikulum yang ada. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung seperti itu. Mengapa Pak Saronto tidak menggunakan buku teks? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Bu, saya menggunakan berbagai sumber seperti itu. Saya bisa ambil buku dari perpustakaan, mengajak anak mengamati lingkungan sekitar, melihat tayangan video seperti itu kan. Bahkan sekolah kita kan sudah ada beberapa kali pembelajaran di luar kelas seperti itu. Dan masih banyak sebenarnya yang lain gitu. Oh, mengapa Pak Saronto tidak menggunakan buku teks? Ya karena menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah memudahkan anak seperti itu Bu. Anak-anak juga termotivasi sebenarnya. Dan yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum yang ada.
bukannya itu sudah cukup ya Bu? Wah, sebetulnya sih sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Pak Saronto menggunakan sumber belajar itu? Bagaimana yang kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Bu. Kok saya kepikiran ke sana ya Bu ya. Selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya masih kurang maksimal gitu loh Bu. Nah, itulah Pak pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya dari pengawas kemarin itu seperti itu Pak, supaya Pak Saronto itu menggunakan sumber belajar buku teks juga. Kalau dipikir-pikir benar juga ya Bu ya. Setelah Pak Saronto bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Saronto? Terus terang sih Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sebenarnya. Jadi saya merasa resah di rumah juga kepikiran terus. Mau mengerjakan pekerjaan rumah juga kepikiran. Jadi pokoknya tidak fokus dalam hal ini gitu loh. Lalu apa sih yang membuat Pak Saronto merasa tidak nyaman selama ini? Nah itu dia Bu, sebetulnya yang membuat saya resah atau tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Saya takut Bu, nantinya akan menjadi masalah kemudian hari. Apalagi kan sebentar lagi saya mau naik pangkat seperti itu. Bagaimana ya Bu ya, saya harus jadi kepikiran terus seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Jika saya dapat menyimpulkan sih, jadi yang membuat Pak Saronto merasa sedih, tidak nyaman, adalah pada saat waktu revisi ya Pak. Pak, itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Pak Saronto memberikan argumen. Sehingga hal itulah yang dapat membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, dan akhirnya Pak Saronto menjadi kepikiran ya. Iya Bu, kira-kira nanti saya bakalan dipanggil dan ditegur KS nggak ya Bu? Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah Pak Saronto bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, Pak Saronto harus siap sih menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Mulai dari pada saat supervisi, pada kan argumentasi tersebut. Nah, jika tidak ada teguran ya alhamdulillah ya Pak ya. Ya Bu Eko ini mudah-mudahan seperti itu Bu. Dari yang sudah Pak Saronto sampaikan tadi, lantas apa rencana Pak Saronto ke depannya? Nah, saya berniat menemuin KS-nya Bu untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti beliau bisa memberikan solusi kepada saya. Lalu ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya juga akan mencoba menemui pengawasnya Bu. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran yang kemarin yang disupervisi, kedepannya saya akan menggunakan buku teks seperti itu. Sekaligus menemui beliau, saya ingin berkomunikasi seperti itu. Nah, bagaimana sih Bu proses belajar mengajar yang baik seperti itu? Oh iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di kelas Pak Saronto selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks juga Bu untuk sumber belajar materi utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin yang saya sudah gunakan tetap saya gunakan juga sih Bu. Kan sayang kemarin anak-anak sudah semangat dan antusias untuk belajar seperti itu. Wah, langkah yang baik Pak Saronto. Ambil itu sih tetap tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Pak Saronto. Alhamdulillah Bu Eko, sekarang saya sedikit agak lega karena jujur saja Bu, saya takut kemarin untuk mengambil langkah dan menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan kita, saya juga merasa was-was dalam hal ini. Saya takut salah nanti, salah langkah seperti itu. Alhamdulillah kalau Pak Saronto bisa lega. Lalu dari yang sudah Pak Saronto rencanakan tadi,
komitmen apa yang Pak Saronto lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Kalau hal itu sih Bu, dalam proses pembelajaran mengajar tentu saja saya akan tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Kemudian juga memakai aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan sumber belajar dari buku teks seperti itu, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Saronto untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya Bu ya? Ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Oh ya Bu, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, karena teman mengajar di jenjang yang sama dengan saya, mungkin jadi kami bisa saling mengingatkan seperti itu, Bu. Nah, itu ide bagus Pak Saronto. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Saronto pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman tersebut. Amin. Terima kasih banyak Bu Eko atas doanya. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega. Bu Eko, semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik untuk anak-anak kita seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak Saronto. Baik Bu Eko, kebetulan saya ada jam lagi nih. Saya mau ke kelas dulu ya. Oke Pak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada pemecahan kasus 3, dan terima kasih untuk Pak Saronto sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach, dan sekarang dilanjutkan ke Eka sebagai pengamat. Wah, sebelum saya menyampaikan komentar saya nih untuk penyelesaian kasus 3, coaching yang dilakukan oleh Bu Eko dan Pak Saronto sudah sangat luar biasa, bagus. Semuanya menyampaikan dengan pertanyaan yang terbuka dan dijawab dengan respon yang sangat baik. Ya, tentu dalam penyelesaian kasus 3 ini kan kita mengambil model Tirta ya untuk penyelesaian coaching kita. Nah, yang pertama tujuan. Kalau saya lihat tadi Bu Eko sebagai coach sudah sangat bagus dalam menyampaikan pembuka. Terus kemudian Coach Pak Saronto tadi juga menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dalam cerita tersebut. Terus kemudian yang kedua tadi saya lihat identifikasi. Identifikasi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Saronto sebagai coach bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi. Terus kemudian juga mampu Bu Eko sebagai coach mampu memberikan respon dengan lancar. Terus kemudian adanya kolaborasi yang bagus di sini. Terus kemudian potensi dan alternatif atau solusi juga digali di sini. Terus kemudian coach juga aktif dalam memberikan tanggapan maupun umpan baliknya. Terus kemudian yang ketiga, tadi berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu ada rencana aksi ya. Rencana aksi tadi coach itu memberikan pertanyaan yang terbuka dan reflektif, yang mengarahkan pada pengambilan keputusan yang mandiri. Jadi di sini Pak Saronto yang berperan sebagai coach itu dipancing oleh Bu Eko sebagai coach untuk mengeluarkan solusinya tersendiri atau keputusan yang mandiri. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Terus kemudian berdasarkan penilaian saya selanjutnya yang terakhir yaitu tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab coach tadi bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen atau langkah. Terus kemudian si coach ini secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis Tirta yang kita pelajari tadi. Kalau misalkan saya lihat ada tujuan, terus kemudian tadi identifikasinya juga sudah jelas, rencana aksi yang dibuat oleh Pak Saronto untuk menghadapi cara pembelajaran di kelas dan tanggapan dari kepala sekolahnya juga sudah luar biasa rencana aksinya. Yang terakhir juga tanggung jawabnya yang akan dilakukan Pak Saronto untuk kedepannya supaya bisa mengimbangi antara kurikulum dengan sumber belajar yang lainnya dan dapat dinilai baik oleh kepala sekolahnya maupun kepada pengawasnya sungguh luar biasa. Jadi saya rasa kolaborasi antara Bu Eko dengan Pak Saronto pada kasus 3 ini saya rasa sangat luar biasa sekali.
Jadi di situ kita sudah ketemu dengan solusi-solusi yang bagus kayak gitu dalam pembelajaran Koci pada kali ini. Saya rasa itu tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kolaborasi antara Coach Ibu Eko Tramiati dengan Bapak Saronto sudah sangat luar biasa. Begitu, grade A. Terima kasih. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan atas pengamatan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.